Halo hai semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fahmi Maulana atau biasa dipanggil Kornet. Atau kalau misalkan gue lagi live streaming, biasanya gue dipanggil Walai. Kebetulan gue diutus atau dipercayakan menjadi seorang CEO di sebuah tim bernama ARF. Kenapa mau join ARF ini ceritanya agak cukup menarik juga sih ya. Karena sebenarnya ARF ini adalah kenalan-kenalan gua yang berasal dari game yang tidak ada hubungannya dengan esports, yaitu game GTA Roleplay. Dan berawal dari kalau misalkan kalian zaman live streaming yang sebelumnya itu yang sudah hilang sekarang. Dari zaman Nimo TV kalau kalian tahu, itu kita sempat bermain dan juga sempat menerima ada beberapa, kalau misalkan kalian sering nonton kan ada yang naga datang, sultan-sultan datang, kayak gitu-gitu lah. Maksudnya orang-orang yang kayak nge-give banyak ke beberapa streamer sampai akhirnya ada relasi lah, sebuah relasi di streamingan gue ini. Jadi gue bermain GTA, gue ketemu teman baru ya, alhamdulillah gue juga merasa bersyukur gue bisa bermain GTA atau bermain game. Tapi di situ juga gue mendapatkan banyak manfaat, gue mendapatkan lahan pekerjaan, gue juga dapat relasi, dapat teman, dapat sahabat, dan juga akhirnya dari sebuah obrolan ke obrolan, ditawarkan lah. Awalnya itu kalau kalian tahu ya, kalau kalian sering nonton gue live streaming dan mungkin tahu Street Gang gue, ya intinya ada salah satu orang yang namanya Gopal. Gopal ini salah satu karakter di game GTA ini, dia berperan sebagai babi. Dan saat itu kebetulan juga sekedar sebenarnya sesimpel gue ngajak untuk meet up anak-anak GTA. Jadi teman-teman yang biasanya ketemu di dalam dunia maya, gue mengajak untuk makan bareng, untuk ketemu. Si Gopal ini tuh seorang streamer, sampai akhirnya dia nge-infoin ke gue mengenai sebuah tim yang sebelumnya itu adalah kayak gue sih melihatnya kayak iseng-iseng berhadiah atau cuma iseng-iseng isi waktu gitu loh, yang punyanya atau foundernya gitu. Awalnya gue seperti itu kan, terus gue ngobrol-ngobrol, ternyata sudah mulai berjalan. Jadi sudah ada beberapa divisi, terutama yang pertama itu kalau nggak salah Valorant dulu, terus akhirnya ke PUBG. Dan tiba-tiba itulah akhirnya diajak untuk meeting dan ditawarkan untuk menjadi seorang CEO. Wah, langsung to the point ditawarkan jadi seorang CEO. Ya, tapi ya itu biar lebih jelas dan enak, akhirnya kita meeting dan ngobrol langsung. Dan situlah dibahas semuanya, diajak ngobrol. Dan akhirnya kenapa gue pengen join, karena balik lagi ya, gue merasa ada tempat yang baru yang bisa gue coba karena gue juga tipe orang yang suka tantangan sejujurnya. Gue kayak menantang diri gue untuk gue harus bisa, dan kebetulan juga tempatnya nyaman. ARF menurut gue timnya nyaman. Kebetulan juga ini lingkungannya atau keluarga dari teman-teman manajemen dan juga player, gue merasa itu kekeluargaannya juga sangat erat, dan itu yang bikin gue jadi baper lah. Jadi akhirnya gue mau untuk join dan coba belajar bareng-bareng juga sama tim untuk mengembangkan tim ini, seperti itu. Ada beberapa cerita yang mungkin bisa gue share sekarang, karena kalau misalkan ngomongin soal beberapa tim atau beberapa tawaran, apalagi zaman waktu gue itu sudah berhenti dari kontrak gue di sebelumnya, di manajemen gue sebelumnya, itu ada beberapa tim yang mungkin gue bisa sedikit share, dan mungkin inisial aja kali ya, biar kalian tebak sendiri kira-kira tim apa dan juga manajemen apa. Jadi sempat waktu itu kalau nggak salah harusnya sih tahun ini ya, atau tahun lalu, gue agak lupa, tahun lalu kayaknya ya, ketika gue cabut itu ada beberapa pihak yang langsung kontak gua. Ada yang by DM atau direct message di Instagram, dan juga ada yang dari WhatsApp, karena ada beberapa yang memang sudah kenal dekat sama gua. Nah, diantaranya itu adalah tim G, kemudian tim M, dan juga ada dua lagi yang sebenarnya ini di luar e-sports awalnya. Iya benar, di luar e-sports awalnya, dua pihak ini. Jadi satu ini menawarkan gue juga untuk menjadi CEO. Jadi ada suatu perusahaan yang pengen ngebuat e-sports juga sama. Jadi kayak saat itu tuh gue masih di rumah kontrakan di Five Brothers, dan anak-anak tuh udah kayak, iya, gue tuh kalau ngumpul sama anak-anak tuh udah kayak, udah ambil aja net, udah lu jadi CEO gini-gini. Tapi mental gue saat itu belum siap, karena gue juga benar-benar saat itu pas
ditawarin tuh dari nol banget. Jadi bener-bener gue yang mencari semuanya gitu loh. Maksudnya gue dipercayakan oleh, kebetulan nih yang pihak yang ini kenal sama kakak pertama gue, dan dia langsung kontak gue direct dari kakak gue. Jadi kayak langsung dikasih tahu nomor gue, terus kita sempat diskusi mengenai ya rencana untuk membuat sebuah tim e-sports. Tapi di saat itu gue masih belum ada channel link, dan juga beberapa kenalan gue yang di e-sports itu emang sudah terikat kontrak. Jadi gue tidak berani. Walaupun anak-anak tuh kayak udah ambil aja kapan lagi, tapi tetap aja ketika gue merasa kayak ini dari nol banget masalahnya, gue harus cari semuanya sendiri, itu gue belum sanggup saat itu 2022 awal kalau nggak salah. Dan satu lagi sama juga, tapi ini lebih bukan ke tim e-sports ya, tapi ke sebuah event organizer, dan sebenarnya sudah berjalan, sudah ada beberapa divisinya, sudah beberapa project juga dilakukan, tapi sayangnya gue tidak bisa langsung mengiyakan, dan gue juga langsung ngomong sama pihaknya langsung. Gue bilang, mas maaf, gue nggak bisa karena gue harus ke rumah gue sekarang, Jagakarsa, dan kalau yang dia tawarkan itu di luar kota, bukan Jakarta. Jadi ya maksud gue saat itu gue pindahan dari Jakarta Barat nih ke selatan. Itu kan gue di rumah kontrakan dulu sama Five Brothers ya kan. Terus gue pindah ke selatan, ke Jakarta. Terus gue disuruh untuk kerjanya itu, kalau misalkan gue mau ambil ini, kita harus ke kota Solo. Jadi agak jauh, dan saat itu bini gue juga masih hamil muda, dan gue kayak nggak bisa meninggalkan istri gue. Jadi gue memilih untuk ya udahlah, gue mohon maaf tidak bisa ambil, dan gue fokus ke streaming dan juga jadwal beberapa case yang gue ambil, case atau host yang gue ambil. Seperti itu. Kalau ngomongin soal bagi waktu antara ARF dengan kerjaan lain, dan ini yang cukup menarik ya, ketika bos gue itu menawarkan gue untuk menjadi CEO, tapi bos gue juga mengizinkan gue untuk kalau misalnya ada kerjaan caster atau host, gak apa-apa ambil aja gitu. Intinya gue bisa monitoring dari rumah, dan juga gue masih bisa untuk menentukan jadwal kira-kira kalau ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa gue ambil dan free juga dari guanya. Nah itu dari ARF pun juga mengizinkan, dan itu yang bikin gue juga jadi tertarik, karena gue merasa kayak mungkin ya ini bisa dibilang salah satu tolak ukur gue atau idola gue juga. Kayak gue melihat contohnya tuh anak-anak Gepex ya kan, si Marsha, si Eko, kemudian Dangki. Mereka pun juga masih aktif untuk bikin konten, streaming, tapi mereka juga seorang CEO dan founder gitu untuk sebuah tim. Dan gue merasa kayak, ya gue juga bisa seperti mereka, tapi mungkin bedanya mereka pro player, kalau gue dari caster. Tapi ya semoga ya berkesinambungan lah, karena kita sama-sama dari dunia e-sports, kita juga tahu sistematis dan kerjaan yang ada di lahan e-sports seperti apa. Jadi semoga gue sih berharapnya dengan hadirnya gue tuh bisa membantu teman-teman yang sudah terbentuk sebelumnya, dan gue juga pengennya sih sebenarnya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi gue pengennya berimpactful atau ya memberikan manfaat yang baik juga untuk tim ARF gitu. Makanya akhirnya itulah yang bikin gue juga mau ke ARF, dan bisa bagi waktu juga untuk jadwal gue nge-cast, nge-host, dan juga gue sebagai CEO untuk melihat tim ini perkembangan seperti apa. Terus lanjut lagi, kalau ngomongin soal kerjaan gue sebagai CEO ARF, sebenarnya gue dari awal pun juga bilang ke teman-teman tim manajer, gue sebenarnya to be honest, gue tidak mau dianggap sebagai CEO yang kayak dihormati banget, kayak lo harus hormat tiap hari, lo harus kayak nunduk banget ke gue. No, itu big no banget. Gue tipe orangnya sebenarnya lebih ke santai aja. Kita ngobrolnya juga sebagai, balik lagi ya, karena gue dari awal pun gue diajak bekerja sama dan diberikan kepercayaan oleh bos atau founder dari ARF itu dengan cara kekeluargaan yang sangat baik. Jadi gue juga tidak mau menghilangkan culture yang sudah ada. Dan kalau gue tipe yang itu, gue sudah tahu untuk job desk gue seperti apa, kemudian teman-teman tim internal manajemen juga tahu seperti apa job desknya. Ya kita sama-sama bergerak bareng, kita juga sama-sama memberikan masukan satu sama lain. Dan ini enaknya menurut gue, ya balik lagi sih, gue merasa karena kita ini tidak selek satu sama lain dan kekeluargaannya erat, jadi enak gitu saling ngasih masukan, itu enak. Jadi tidak ada rasa yang gimana gitu. Dan kalau misalnya ditanya soal job desk atau kerjaan gue sebagai CEO, ya gue lebih sebagai ke pendengar dan juga penyampai pesan sih dari gua ke founder, dan juga gue pengen tahu dari anak-anak manajemen atau player. Tapi gua seberusaha mungkin gimana caranya membuat manajer dan juga player itu dekat dulu, benar dekat banget. Jadi manajer bisa sampaikan ke gua keluh kesahnya atau perkembangannya, report tiap bulannya. Nah itu gue biasanya nanti akan laporkan ke founder gua gitu sih. Dan kalau misalkan ngomongin soal divisi game yang mau ditambah, dulu waktu awal banget founder kami itu berkata pengen membuat sebuah tim Dota, terus kayak pengen buat
denger-denger juga sebelum ada gue tuh pengen bikin Free Fire kalau gak salah. Jadi pengen bikin open banyak divisi game. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, kalau menurutku dan juga menurut founder dan beberapa internal lainnya, kita membahas kayaknya kita fokusin untuk divisi yang sudah ada dulu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton, yang berharap juga mau join ke RF, yang mau jadi pro player, ini sangat terbuka juga buat kalian. Jadi kita juga mohon doanya, support dan dukungan teman-teman. Semoga kedepannya mungkin kita bisa membuka divisi-divisi untuk game mobile ataupun PC. Tapi untuk sekarang, for now kita fokusin untuk yang sudah ada dulu. Ya, jadi kita bakal fokusin itu terlebih dahulu. Kita fight gimana caranya. Ya gue sih berharapnya ARF itu bisa menjadi tim yang dari nol berangkat bareng-bareng kemudian menjadi sesuatu gitu. Jadi ada proses yang walaupun gue tahu semua proses itu pasti berat, tapi gue berharap dari semua proses yang kita jalanin, baik, buruk, manis, pahit, semuanya bisa kita laluin bareng-bareng dan kita nikmatin bareng-bareng juga sama tim dan juga sama player ya. Tim manajemen dan juga player. Ngomongin soal pesan-pesan buat Walai dan juga Black Bears yang sedang menonton. Pesan dari gua sebenarnya lebih ke ini, gue sebenarnya minta dukungan sih, minta doa juga sih. Gue ingin menyampaikan pesan kalau ini adalah sebuah experience yang baru untuk gue pribadi. Kornet yang mungkin kalian kenal sebagai caster, sebagai streamer. Tapi gue juga berharap ini menjadi sebuah tantangan yang hasilnya akan baik ke depannya. Gue minta doa dan dukungan juga buat teman-teman. Semoga ARF bisa menjadi Cinderella story untuk tim baru berikutnya yang ada di Indonesia. Jadi gue semaksimal mungkin dengan, balik lagi ya, gue gak sendirian. Gue ngomong di sini bersama dengan, sebenarnya kalau kalian, ini gak kelihatan di belakang gue ya. Sebenarnya kalau kalian bisa melihat di belakang gue ini adalah tim-tim atau manajer, player, semua yang ada di ARF itu bersama gue sekarang. Jadi kami berharap kami bisa membawa ARF menjadi tim yang lebih baik lagi. Kita bisa mengatur semuanya dari hal kecil, sedang, dan juga besar. Jadi semoga kedepannya bisa menjadi lebih terstruktur dan bisa mensejahterakan juga dari playernya dan juga sebagai kalian penontonnya dari Black Bears atau dari Walai juga bisa menikmati semua perkembangan atau semua proses yang benar-benar dari awal, dari nol, dari bukan siapa-siapa, dan semoga menjadi sesuatu. Amin. Ya, begitu saja Walai ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa semua sosial media kita di arf.team di follow. Kalian ikutin semuanya, bahkan untuk di channel YouTube ARF juga kalian nyalain tombol loncengnya. Karena semoga kedepannya ini bakal banyak buat konten-konten yang bisa kalian tonton, bisa kalian lihat. Dari mulai highlight game-game turnamen dari Valorant, dari PUBG, atau mungkin vlog-vlog juga ke depannya, atau mungkin juga podcast-podcast perkenalan para player, semuanya akan diatur dan disajikan dengan sebaik mungkin. Dan tidak lupa juga untuk siapapun yang menonton video ini, gua sangat memohon untuk tuliskan komentar di kolom komentar, berikan kritik saran kalian juga, karena gua balik lagi ya, dari awal ini gue pengen semua kritik saran yang bersifat membangun untuk tim itu pasti akan gue dengarkan, akan gue baca, dan akan gue sampaikan ke tim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di divisi tim-tim yang baru, Mobile Legends ataupun Free Fire. Amin. Gimana kalau kita bikin tantangan aja? Ini kan video akan di-upload di YouTube-nya dari ARF. Kita bikin tantangan kalau misalkan video ini ditonton lebih dari atau mencapai 100.000 viewers dan pertambahan followers dari Instagram arf.team atau .team itu juga di angka 100.000, kita akan buka
divisi Mobile Legends dan juga Free Fire.